Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mama Rasya Mauza. Hari ini aku buat roti dengan isian coklat. Ini rotinya lembut banget, cocok untuk sarapan ataupun bingkisan ke tempat saudara ya. Yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini aku siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu ditambahkan dengan 50 gram gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, ini kira-kira beratnya 15 gram, 4 gram ragi instan, kemudian bahan keringnya kita aduk sampai tercampur rata. Lalu aku tambahkan 1 butir kuning telur dan juga 170 gram susu UHT dingin. Kalau teman-teman mau yang lebih ekonomis bisa ditambah dengan air ya, setengahnya air dan setengahnya susu UHT. Cuman ukurannya tetap 170 gram ya teman-teman. Kemudian ini kita mixer hingga tercampur rata, membentuk gumpalan seperti ini. Kemudian kita matikan mixernya, lalu di sini aku tambahkan 4 gram garam dan juga 40 gram margarin atau butter. Di sini aku menggunakan butter supaya hasilnya lebih lembut dan lebih wangi serta lebih enak ya. Kemudian di sini akan kita mixer kembali hingga adonannya ini kalis elastis. Di sini aku menggunakan speed rendah, namun di tengah-tengah aku naikkan menjadi speed paling tinggi ya teman-teman. Ini akan kita mixer selama lebih kurang 5-7 menitan. Nah, kira-kira jika adonannya sudah tidak menempel di bowl lagi, ini tandanya si adonannya ini sudah kalis elastis. Lalu ini akan aku pindahkan di meja kerja. Sebelumnya di sini aku bulatkan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian di sini akan aku bagi menjadi beberapa bagian. Nah, setiap bagiannya ini aku timbang beratnya sekitar 25-26 gram. Lakukan hal yang sama hingga selesai sampai adonannya selesai dibagi-bagi. Kemudian ini akan kita rounding dan kita bulatkan. Untuk bagian bawahnya ini kita rapatkan seperti ini, lalu kita sisihkan dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Kita rounding satu persatu hingga adonannya habis ya. Nah, setelah semua selesai di rounding, ini kemudian akan kita proofing. Di sini aku proofing sebentar aja, cukup 20 menitan aja. Nah, setelah 20 menit ini adonannya udah rileks, kemudian siap untuk kita bentuk atau kita cetak. Ini di sini aku akan pipihkan menggunakan rolling pin. Jika teman-teman nggak mempunyai rolling pin, bisa dipipihkan dengan tangan aja ataupun dengan gelas atau botol bekas ya teman-teman. Nah, setelah pipih memanjang seperti ini kemudian akan kita beri dengan isian. Nah, untuk isiannya di sini aku beri dengan meses coklat ya teman-teman. Teman-teman bisa juga menggunakan coklat batang ataupun selai coklat ya. Ini lalu kita gulung. Untuk bagian pinggirannya ini kita rekatkan supaya si coklatnya ini tidak keluar melebar kemana-mana. Dan untuk bagian ujungnya di sini kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Nah, kayak gini, kemudian ini kita gulung lagi. Oke, seperti ini hasilnya. Ini lalu kita sisihkan dan lakukan hal yang sama seperti tadi ya teman-teman. Ini kita pipihkan terlebih dahulu. Kita pipihkan memanjang seperti ini. Lalu ditambah dengan isian meses coklat. Lalu ini kita gulung, pastikan untuk merekatkan bagian ujung-ujungnya supaya si coklatnya ini tidak melebar kemana-mana. Lalu bagian ujungnya ini kita potong-potong memanjang seperti ini. Selanjutnya ini kita gulung lagi.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah semuanya selesai dicetak atau dibentuk, kemudian di sini aku akan masukkan ke baking paper. Seperti ini kita susun. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lakukan hal yang sama hingga semua adonannya selesai dibentuk ya. Nah, setelah selesai dibentuk, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang di tengah ini aku kehabisan baking paper yang bentuk kotak, jadi aku masukin ke baking paper yang bentuk bulat ya. Namun hasilnya tetap bagus ya. Oke, selanjutnya di sini akan kita proofing kembali. Untuk proofing yang kedua, di sini aku proofingnya selama lebih kurang 45 sampai 55 menitan. Ini adonannya sudah mengembang. Lalu di sini kita oles dengan susu UHT tipis-tipis supaya hasilnya nanti lebih enak dan lebih bagus. Setelah semua selesai dioles dengan susu UHT, lalu di sini aku beri topping meses coklat lagi di atasnya kayak gini. Kalau teman-teman mau atasnya ini diberi dengan topping parutan keju atau kacang almond juga enak dan bagus ya teman-teman. Cuman di sini aku pakai meses coklat aja. Selanjutnya ini akan kita panggang. Sebelumnya aku udah panaskan oven terlebih dahulu selama 10 menit. Ini ovennya udah panas ya teman-teman. Pastikan ovennya udah panas dulu baru kita masukin rotinya. Nah, di sini aku panggang dengan api atas bawah di suhu 175 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menitan aja. Nah, ini rotinya kira-kira udah mateng, bagian atasnya juga udah kecoklatan. Di sini aku keluarin rotinya dari dalam oven. Nah, ini dia hasil roti yang udah kita buat tadi ya teman-teman. Selagi panas atau hangat, di sini lalu aku oles dengan butter supaya wangi butternya ini keluar, bagian atasnya glowing dan tidak mudah keras ya teman-teman. Kita oles tipis-tipis aja kayak gini. Nah, ini dia roti yang udah kita buat tadi. Ini udah dingin. Bisa dilihat saat dipencet ini kembali ke bentuk semula. Ini tandanya rotinya benar-benar lembut ya teman-teman. Nah, untuk tingkat kematangannya di sini aku benar-benar suka banget. Ini kecoklatan tapi nggak gosong. Bagian bawahnya juga coklatnya bagus. Jadi ini rotinya bisa tahan 3-4 harian lah ya. Jadi bisa menghemat untuk sarapan, bisa untuk teman ngopi ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi beli roti di luar ya teman-teman. Sekarang akan kita lihat bagian dalamnya. Nah, bisa dilihat ini rotinya lembut banget. Untuk serat-seratnya ini halus banget ya teman-teman. Menandakan kalau si rotinya ini benar-benar lembut. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Udah setia di video Mama Rasya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.